jadi simbol lah dari laki-laki. Lo pasti banyak banget kan laki-laki di luar sana yang menjadikan lo bahan gitu. Iya. Bagus. Oh bagus. Bagus lah. Selamat datang kembali di Ganas Collab barengan sama Billboard Indonesia. Ada gue Joey dari Gen 98,7 FM. Ada gue Danu dari Billboard Indonesia. Dan tamu spesial kita hari ini adalah Danila. Ini Danila Mananta kan? Bener. Oh iya. Danil, Pak. Bener lagi aja. Danila Fernando. Waduh. Yang siapa buat Danila Damn Fernando? I Love Main Indonesia bola. itu saya. Oh bagus. Agak berubah. Operasi. Oh iya. Enggak lah, jangan bertanya ntar gue Agak susah ngobrol sama lo nggak dipercaya itu susah. Apa yang harus dipercaya? Tapi nggak. Danila ini seperti yang lo tahu adalah seorang figur, Yes. sosok Penyanyi. Lo udah pantas dibilang beliau. Wih Anjing. gila, kayak Gila, gue ya. dong gue. Beliau itu dulu ketika muda. Anjing. Yang di Pertuan Agung. Takut. Ya tapi sebelum kita mulai, gue mau ngasih komplimen dulu bahwa lo mungkin adalah salah satu orang yang berani ngomong apa adanya. Iya bener dong. Kayaknya ya, iya kali ya. Iya. Lo tidak takut apa-apa gitu. Enggak, bodo amat. Nah, iya bodo amat. Di antara kebanyakan cewek di luar sana yang sibuk dengan menjaga citranya. Tapi mungkin mereka punya tanggung jawab di balik itu kayaknya. Benar. Dan tidak salah juga. Dan itu kan pilihan. Lo bisa menjadi A, lo bisa jadi B, lo bisa jadi C. Lo kan memilih untuk menjadi Danila kan. Dan untuk bisa ngelakuin itu semua, menurut gue butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi. Betul? Betul. Wah. Confident. Apakah lo emang orang yang segitu percaya dirinya? Enggak. Kok enggak sih? Tapi nggak terlihat. Iya. Lu sangat, Gua nggak sangat pede. Lu kayak yakin, lu tuh kayak yakin. kelihatannya. Gue waktu ngomong, biasa kita ngobrol sama Danila ya. Oke, gue lihat video-video interview lo ya. Iya. Anjing. Tadi ngomong apa di sini? Kayak bodo amat gitu. Kasian editornya nggak sih? Ini disensor kan ya? Oke, apa yang lu suka? Wah anjing, tegang gue anjing. Ini gimana? Lu emang segitu percaya diri yang nggak takut di mocking orang-orang. Lu nggak takut dinilai aneh-aneh gitu sama orangnya? Gue jadi bagus polesan aja pasti gue di mocking. Iya. Jadi mendingan gue nggak perlu peduli mereka mau, karena mau gue bagus mau gue jelek orang pasti bakal mocking gue. Mau gue terkenal atau enggak pasti ada aja satu orang anjing nih yang bakal mocking gue gitu. Jadi kayak ya udah deh gue gitu aja lah, jumlahnya mah itu urusan nanti. Tapi untuk sampai di titik kayak sekarang, lo yang bodo amat, yang percaya diri sekali kelihatannya itu. Kelihatannya kan. Iya. Itu karena faktor lingkungan kah? Atau emang dari nyokap lo nyontohin kayak gitu? Nyokap sih cukup banyak berpengaruh terhadap Cara pikir lo ya. kosakata. Oh, Dia jadi nyokap sama. ngomong Ini turunan dari kasar. Dia mulutnya lebih hancur lagi, Yang lebih bener sendal banget, parah mulutnya. Ini masih difilter banget gue, tapi kalau pola pikir kayak dari bokap sih. Cuman sampai di titik ini mungkin lebih ke ini kali ya, karena fokus gue adalah ketika main musik atau ketika bikin lagu, nggak ada lirik-lirik ataupun intensi gue untuk menjerumuskan dan lain semacamnya, semua pure. Jadi di luar karena prioritas gue hanya di karya musiknya, jadi apapun yang gue lakukan di luarnya kayak nggak semata-mata bersinergi doang gitu. Oh iya, oke. Emang dua hal yang berbeda aja Iya, sebenarnya. emang Kan? bertolak Antara belakang banget ya. lo nulis lagu sama keseharian lo gitu kan. Emang nyokap lo dulu waktu kecil gimana sih? Misalnya lo maghrib disuruh pulang terus lo nggak pulang. Oh enggak, dia cuman memang frontal aja sih ngomongnya, kayak Oke. misalnya gue lagi jalan sama temen gue pulang malam, terus dia akan ngomong hal-hal yang lumayan nyelekit untuk Seperti wanita yang masih perawan pada eranya gitu. Gue kayak Contohnya, Pada eranya. kamu jangan pulang malam gini-gini, kamu seperti pipap pipip gitu. Terus gue langsung mikir, emangnya kenapa kalau seperti let's say pelacur lah ya. Terus? Atau enggak kamu kayak setan pulang malam-malam gitu ya, standar lah ibu-ibu di zaman dulu pada mulutnya. itu masa SMA berarti? SMP, SMA. Dari kecil berarti? Oke. Selalu kayak gitu? Enggak yang selalu sih, cuman dia juga orang yang apa ya, dia sangat terbuka sih dari gue SD, bahkan dia sudah membicarakan tentang seks. Oh ya? Gitu. Jadi menurut gue cara dia frontal dari gue kecil membuat gue merasa oh ya udah, realitanya ketika lo lahir di dunia semua bisa fucked up tapi semua juga bisa beautiful at the same time.
Lo ini gak sih? Lo melebarkan sayap lo ke selebgram gitu nggak? Iya Misalnya sih. ada Buzzer sih ya sih. Kan tapi- followers sudah 1,4 juta di Instagram loh. Asik. Cuman apa ya, itu kalau lagi kepepet sih, kayak misalkan gue kalau udah banyak banget pengeluaran terus kayak kaucup boleh nggak Sekali nih? posting nih. Boleh nih posting-postingan. Tapi nih. BU. tetap dipilih gitu loh, yang sekiranya nggak mungkin tiba-tiba barang yang nggak, karena emang beneran biasanya yang aku pakai atau enggak yang emang duitnya gede. Iya. Tapi lo di Twitter sama di Instagram sama nggak sih treatmentnya? Sebenarnya sama aja, cuman kalau Twitter tuh aku bener-bener off dari apapun yang berhubungan dengan apa namanya menjual diri gitu. Jadi Twitter tuh memang buatku tempat ngobrol dan media sosial yang aku pingin aja gitu, pingin jadi manusia lah di Twitter tuh. Tapi gila, susah tau jadi lu. Gue sih ngebayangin jadi lu jadi apa ya? Jadi simbol lah dari laki-laki. Lo pasti banyak banget kan laki-laki di luar sana yang menjadikan lo bahan gitu. Berfantasi. Bagus. Oh bagus. Bagus lah. Tapi di Twitter suka follow-backin orang gak sih? Kalau iseng iya fallback. Seberapa Atau nggak iseng? ngeblok. Seberapa iseng? Biasa sih kalau misalnya gue suka ngelihat dia nge-tweet atau apa dan tweet-tweetnya dia tuh berasa ya Twitter Positif yang gitu ya. bukan positif, Mario bahkan Teguh. Yang lucu. lucu atau Video-video aneh. itu gue Iya like kan? itu Lu gue di like-likein mulu. Video-video receh gitu ya. Iya, lu ini siapa yang Dela Riyadi yang like. Iya mulu rata-rata di itu tuh timeline gua. hiburan gue doang. Tapi penting loh. Iya, lihat konten-konten receh. video anak-anak cewek pada berantem di Iya. hutan. Wah, itu seru banget ngelihatnya. Bener. Cuman gitu biasanya kalau misalnya ada tweet yang kelihatan gitu orang nge-tweet misalnya dengerin lagu gue karena apa? Gue berasa ini karena dia caper untuk gue like atau karena memang apa. Cuman kadang-kadang ada yang gue follow, ada yang enggak. Kayaknya emang salah satu kebutuhan penting dalam hidup adalah menertawakan kebodohan orang. Atau kebodohan diri sendiri. Iya, itu dia. Soalnya gini Joy, dulu gue pertama kali lihat Daniel itu 2013 di kampus gue waktu itu. Kampus lo mana sih dulu? Di UI. Waktu itu lo tampil di History Fair, acara jurusan gue. 2013 tuh gue lupa deh lo sama Orka atau tahun udah lalu. atau soalnya Anjing lo serius lo yang dalam hall itu? iya auditorium. Dia main piano, gue inget banget waktu itu. Terus openingnya masih kikuk banget. Iya. Openingnya di sini siapa yang suka kucing gitu? Ya. Random banget, random. Terus Katro gua- banget. Apa ya, coba? Kalau yang lain tuh welcome to my Iya. show. Karena gue kayak nggak bisa gitu siapa loh yang kayak. suka kucing gitu. Terus gue angkat tangan kan. Saya gitu. Dulu banget nih. Anjir itu Terus lu dapet padahal apa? tuh ya. Terus dia nyaut. Oh iya hai, aku juga suka kucing. Udah tuh lu main, beres. Sebuah conversation. Sebuah opening Ya sangat tidak perlu Iya, sekali. baik. Aneh banget kan musisi openingnya gitu. Terus ya udah di Twitter gue lihat tuh Danila, gue kepoin kan Danila CPR ada tuh. Follower lu waktu itu masih 1.300. Ya masih cupu gue. Terus gue mention, "Kak, tadi aku yang suka kucing, follow back ya." Anjing. Oke, udah ya. Di follow back gue sama dia. Serius itu Serius, lo? serius. Bahkan orangnya nggak inget Orang kan? nggak ingat, tapi buat Beneran. gue ingat ketika gue ngeliat Danila sekarang. Iya, Wah, Gila. gila. Gue pengen ngomong Jadi begitu di orang era loh itu dia. bingung kan orang shock. Iya. Langsung saya. Oh, sorry. Ada yang laki-laki, ada saya. Kelepasan. Refleks gitu kan. Iya. Terlalu Akhirnya ngeliat dia Saya. di titik yang kayak sekarang kan ajaib banget buat gue sebenarnya. Wah gila lo Membekas berada dalam banget. masa gue bingung lo. Iya. Dari Makasih 2013 13. sampai 2020 tuh banyak banget yang terjadi kan. Banyak banyak banget. banget. Di saat lo masih katro. Itu belum lo ada kayak album malah gini. kan? Belum. Tato lo udah banyak belum waktu itu? Belum orang nggak boleh. Belum ada. Dulu belum berpikir, dulu tuh mikirnya masih badanku adalah badan ibuku. Waduh. Sekarang badanku ya badanku saja. Terus kan tato mahal ya, jadi tapi dari SMP tuh udah pengen nato dan papa tuh dukung. Tato pertama lo yang mana sih? Di sini ada gambar Apaan gambarnya? gambar kuda. Apa kuda? Sio kuda dia, bener kan? Kan kalau iya. Kan kuda bagus. Gue pengen denger. Apa karena vitalitas? Apa karena? Anjir, vitalitas. Kenapa langsung vitalitas sih? Lihat obat vital lambangnya apa? Kuda. Kuda. Gue juga nggak tahu kenapa kuda. Padahal masih ada hewan lain, buaya misalnya. Atau kuda laut. Karena kuda mungkin itu kuat kali. Iya makanya. Berarti lo kenapa kuda? Kuda itu binatang paling majestic sih buat gue kayak mau perempuan mau laki-laki dia tuh selalu terlihat prima gitu.
Yes. Dan kuda itu ada di film-film mahal kayak Lord of the Rings, terus udah gitu Game of Thrones. Dan memang setelah kita tahu kuda memang mahal ya. Nah, Itu miliaran cuy anjir. Iya, apalagi kuda-kuda yang Makanya- Amerika tuh. Iya kayak punya Pak Prabowo. Iya, buset, itu mahal banget biaya Gede banget. perawatannya. Itu kuda sama Pajero, gedean kuda cuy. Pertamax Plus kayaknya. Minumnya. Tato terakhir lu berarti waktu pertama kali kan pas lu belum punya duit kuda akhirnya. Tato terakhir lu apa? ada macan, maung. Ah, di mana? Di betis. Ini ngomong-ngomong sepatu blok amat. Nih gue lupa dari mana ya, gue baru ingat. Bantu-bantu MRT apa gimana? kotor banget. Lu lihat Kotor tadi banget. blok banget dari tadi. Ini Habis ngapain nih bocah? Gue juga lupa dari habis Ciseeng ngapain ini. ya. Kayaknya habis manggung. Cewek bini amat. Kemarin di mana gitu ada tanah-tanah lah gitu. Iya. Mana macan nih? Ada di mana? Di sini cuman dia masih basah. Oh lu baru? Baru kan katanya terbaru. Oh iya benar. Kita kasih yang paling baru nih, Pak. Oh, iya. 2020 nih, Pak. Tapi rakitan Susah nih, 2019. soalnya. Ya udah susah Nah, gitu ya. susah ntar deh. Segede apa ya macan nih? Macannya segini lah. Oh gila, anjir gigit. Tapi lu Kenapa ini ya? macan? Kenapa macan? Kenapa ya? Biar gaya aja. Kok filosofis banget. Kenapa Gue macan? dalam ya? banget gue dengernya gila. Gue tuh berharap macan itu adalah sosok yang begini-begini. Iya. Macan itu berdiri. biasanya hidup itu kan kucing ya, tapi dia gede gitu. Biasanya dia tuh justru berburu di malam hari, bekerja di malam hari, mungkin bisa ya nyerempet sama kegiatan gue lah. Ini bener apa mengada-ngada nih? Beneran, Bohong lu lu. gak bisa bedain dulu. Iya makanya. Gue harus percaya apa enggak sih sebenarnya gitu. Gak bener-bener Harimau itu. berarti ya? Harimau. Harimau berarti. Harimau. Beda sama macan cuy. Harimau sih, harimau Harimau. Sumatera. Yeah. Tapi desainnya Jepang, jadi dia Indo lah. Oh ini blasteran. Blasteran harimau sama anggora. Harimau Jadi tuh gitu. binatang yang Anggora. Iya. binatang yang penyendiri kan. Ya, Berburu sendiri, Ya, nggak kayak egois, singa. egois. Dia lebih apa ya istilahnya? singa tuh kayaknya Kan mager ya. berkelompok kan singa. Mager. Singa mager Kita iya. ngapa ngomongin singa sih? Gue bingung. Ini balik nih ke Daniel Iya. nih. Nah. Gini, lo pertama kali muncul, lo pasti nggak pengen, lo nggak ada target untuk menjadi Danila yang kayak sekarang kan, Danila yang ngomong kotor, Iya. Danila yang apa Kotor. adanya. Ya bener, maksud gua apa Iya, ada iya. Danila yang segini percaya dirinya gitu. Tapi lo fight-nya lewat musik. Tapi pada akhirnya orang tuh banyak melihat lo karena attitude, tetapi bukan karena musik. Ya lo sedih gak sih? Setengah-setengah sih, karena apa ya, jadi kayak sebetulnya gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba si attitude gue ini yang kayak udah gue gini aja deh, bodo amat. Karena gue awalnya tuh karena gue memang sebetulnya ketika terjun di dunia musik, si Lava bilang, Ci, ini akan banyak orang yang tahu lagu kau dan segala macam, jadi harus lebih baik jaga gitu apa yang kau lakukan dan lain sebagainya. Cuman gue bingung apa yang gue jaga gitu, gue kan kagak ngapa-ngapain ya. Jadi dari dulu yang kayak nih perempuan tuh gimana sih, biasa penyanyi tuh gimana sih, karena gue nggak tahu, gue clueless, gue nggak mau jadi penyanyi sebetulnya, gue clueless Lo soal nggak mau jadi penyanyi. kayak KD gitu? Jadi diva gitu Iya. ya. Vina Gue Panduwinata. Tuh, emang nggak mau emang. Atau Yudi Anjing Sara barusan. banget. Nah ya bener. Ini digoyangin. Vibranya dari mikrofon. Susah iya. Gue sama sekali clueless gitu, jadi gue banyak di awal-awal tuh gue banyak melihat apa yang harus dilakukan oleh seorang penyanyi wanita gitu. Oke, dan lo menemukan? Dan gue menemukan bahwa gue tidak bisa seperti itu. Jadi ya, Lava udah deh saya gini aja ya, saya nggak ngerti gitu, saya harus posting Capek lah wajah ya lo cantik berpura-pura atau gitu. apa gitu. Iya. Cuman Lava juga clueless karena itu bukan urusan dia, sebetulnya itu urusan gue kan. Oke. Ya udah, jadi ya udah terserah kau aja, Ci, ya. Sampai akhirnya gue menemukan formula yang penting karya gue tidak berbau-bau unsur negatif. Ya sudah gitu. Iya, tapi antara keseharian lo dan musik itu seperti yang tadi lo bilang kan emang berbeda ya. Apa yang lo tulis tuh kayaknya sajak, puitis, indah gitu. Lah aslinya, wah gila, real banget gitu. Segitu orang mungkin yang nggak tahu kaget lagi cuy. Masa iya sih ini lagunya dia gitu kan. Ya, dan lo nggak keberatan kan Enggak sebenarnya? sih. Kalau ada yang Berarti lo dilihat dari dua alam sebenarnya. Dan nggak apa-apa juga. Iya kan? nggak apa-apa sih, karena banyak juga yang kayak kedengerin lagu gue malah mereka tuh ngantuk, terus malah lebih suka lihat gue interview, atau malah sebaliknya dia malah gue tuh kalau pernah lagi manggung ada yang udah gini, gue nggak tahu dia giting, Kebanyakan dia kan? keren banget, apa Kebanyakan. udah atau dia ngantuk gitu, yang pasti dia udah
berarti ya udah. Tapi di satu sisi gue senang karena setidaknya ada efek yang datang ke dalam badan seseorang ketika gue bawain musik. Mau ngantuk, mau dia boring, mau apa. Yang penting ada efeknya gitu, karena berarti nyampe. Tapi kalau misalkan masalah kepribadian atau musik, dua-duanya gue nggak bermasalah. Cuman karena gue memang sangat memprioritaskan karya itu tadi, pasti lebih ke gini sih, lebih ke ketika mereka suka musiknya kayak, kita satu frekuensi nih, tapi ketika mereka suka sosoknya, gue tidak akan segan-segan juga untuk ngumpul gitu sama mereka. Dan lucunya ketika gue nyari-nyari komen dari para netizen kan cuma bisa ngomong doang ya. Suruh bikin lagu nggak bisa deh. Emang jagonya ngomong doang gitu. Terus bilangnya netizen tuh adalah pengangguran yang kreatif. Mereka tuh artis. Tapi lu di ngomong gitu, nih buat lu semua. Jangan ngomong, udah. Gituin beneran. Iya. Gue nggak ngerti kalau ada apa sih dengan kata-kata. Gimana Jo? Dari yang udah lu temukan? Pengangguran yang sangat kreatif. Jarang banget yang mengomentari lo dari segi musik. Justru selalu ngomentari lo dari segi attitude. Seperti ada beberapa komen yang sudah gue kumpulkan. Coba. Lu biasanya ini gak sih, biasa kalau ada komen-komen netizen gitu lo sikat gitu atau lo bodohin, lo diemin aja? Kalau gue lagi mau dapet, gue sikat. Gue minta lo sikat ya. Gue minta lo, kalau biasanya netizen yang komentarin kita, sekarang kita komentarin netizen. Oke. Ada dari seorang pria bernama Ari Aditya. Oke. Komennya gini. Ini di platform yang mana, Joy? Dari YouTube. YouTube, oke. Semua gue dapin dari YouTube. Gimana mau jadi istri? Wah, gimana mau jadi istri? Nih, belum kelar. Attitude Danila urakan kayak gini, cuy. Belum bisa kasih contoh yang baik ke depannya. Anjing. Silakan. Mainmu kurang jauh, Tunggu sampai ada di atas kasur. Anda mencari yang urakan, pasti. Anjing. Kameramennya merinding. Udah. Pertanyaannya siapa yang mau jadi istrinya dia gitu? Lah iya makanya. Emang ada yang mau jadi istri lo juga ya? Belum tentu juga. Karena stereotip yang cowok sama cewek juga beda. Ada yang suka kayak gini dan nggak salah juga sebenarnya. Nggak salah sih. Dia berhak komen gitu. Gue juga berhak komen gitu barusan. Oh, iya, kita juga berhak. Bener. Oke. Ini dari cewek. Kalau tadi dari cowok, ini dari cewek. Namanya Ayu. Tapi Ayu Ting Ting lagi kampret banget enggak? Beneran Ayu Ting Ting kan? Ayu Ting Ting komen. Bukan Ayu kan? Ting Ting yang itu. Nih biasalah, KWA. Danila pasti punya beban yang dia tutupin. Makanya jadi Danila yang kayak gini. Coba aja perhatiin waktu dia lagi saat sendiri. Wah. Serius? Pertanyaan gue yang pertama. Emang ada beban yang lo tutupin? Ada pasti memang. Pasti. Yang membuat lo jadi kayak gini? Enggak. Oh enggak juga. Tapi kayak semua orang pasti ada beban dan ada yang ditutupin dan ada yang membuat itu jadi bikin orang itu berubah kepribadiannya. Tapi sejauh ini enggak sih. Oke. Gue kalau ada beban ya gue mabok ngapain? Gue berubah. Sangat religius ya. Penyelesaiannya sangat ini ya. Iya. Biasanya lebih religius lagi tuh kalau aku lagi seneng. Oh, ngapain emang? Kalau aku lagi happy banget tuh aku berdoa. Apa doanya? Udah terima kasih aja. Oh iya. Gitu. Biasa kalau lagi mumet, kadang-kadang suka minder gitu ke Tuhan kayak, aduh gue lagi susah datang mulu ya. Aduh gue mabok dulu aja deh sampai gue happy terus baru gue Tuhan maaf ya kemarin mabok. Kata Tuhan, lah si anjing tadi berdoa sama gue tapi dia mabok. Gimana sih? Gak jelas si anjing. Lu tuh malah pas seneng gue kalau malah dibanding pas sedih. Biasanya kan kalau orang sedih tapi bagus tau itu. Biasanya kan orang pas sedih kan baru inget Tuhan. Sedih nyari Tuhan dan seneng ya ninggalin gitu kan. Apa ya kalau sedih tuh gue lebih ke diri gue gitu loh kayak yang Iya. gue mesti gimana sih gitu. Gue mesti gimana nih, gue lagi nggak jelas, gue mesti gimana karena pasti sebenarnya gue bisa. Tapi kalau gue seneng banget, gue nggak tahu mesti terima kasih sama siapa lagi, zat atau hal spiritual yang lebih lebih luhur gitu daripada Tuhan. Jadi gue akan sharing dengan Tuhan. Berarti konklusinya adalah Danila jadi kayak gini karena emang lo pengen kayak gini kan, bukan karena beban-beban masa lalu lo kan? Bukan. Cuman memang pengaruh masa kecil ada yang membuat kita jadi seperti apa, tapi itu tidak lantas jadi nge-drive lo. Iya, enggak. Kalau di saat lo lagi sendiri, tadi kan dibilangnya apalagi di saat dia lagi sendiri.
Apa yang lo lakukan ketika lagi sendiri? Iya beda gak sih lu sama lo yang lo tunjukkan ke orang-orang? Enggak, Ketika lo sama sendiri? aja. Gue yang pasti kalau lagi sendiri gue nonton mukbang mulu ya kerjaannya. Biasanya ASMR. makan apa tuh? Mie. Gue suka banget mie soalnya tuh kadang bunyinya jorok gitu kan. Iya. Kalau misalkan ASMR gak lihat kan. videonya kayak "Lu ngapain ya?" Cuman gue kalau udah lihat gambar, Kita udah diem aja Joy, emang dianya aja. Iya, emang dia yang mancing. kalau udah lihat gambarnya, wah anjing nih mie-nya enak nih, harusnya gue makan mie-nya Channel habis itu telurnya. lokal apa luar? Korea, karena kameranya bagus banget tuh. Iya. Terus kalau nggak gitu gue nontonin kucing, terus gue nontonin gimana cara bercocok tanam yang baik. Serius lu? Wow, Iya. edukatif banget tontonan lu. Kadang-kadang gue Hidroponik. nontonin belakangan gue lagi nontonin board game apa yang seru buat main sama teman-teman. Itu sih. Tapi yang nggak pernah lepas ya kalau nggak kucing ya makanan sih. Karena Udah. gue suka banget masak. Udah. Umur berapa sih sekarang? 30. Baru 30. Oke, misalnya 10 tahun, 15 tahun lagi lah. Waktu ketika umur lu 45, katakan lu udah menikah. Kalau bahagia dengan keluarga lu punya anak. Lu berkebun. Anak lu 9 cewek-cewek semua. Wah, ini banyak banget ya. Orang mau gila. kucing anak 9. Gue maunya jangan anak yang 9 kucing. Iya, enggak 9, 8 lah. Anaknya 2 deh, anaknya 2 Iya, dua tapi cewek semua gitu. Terus lo kan kayaknya cukup yakin bahwa lo memang melakukan ini karena memang elonya, bukan karena mengikuti stigma cantik orang-orang, bodoh persetan ada nggak kata orangnya. Ketika anak lo mengikuti jejak lo, menjadi Danila kecil yang kayak lo gitu sekarang, yang rebel, yang kayaknya real banget, yang nggak takut sama apapun gitu, yang dilakuin ya pengen dilakuin ya udah lakuin. Gitu. Komentar lo kira-kira gimana? Bagus. Menurut gue ya, karena taruh itu di umur berapa dulu tapi misalnya anak lo udah umur remaja lah, umur Udah sweet 17 lah. iya, oh sweet ceritanya 17. anak gue umurnya SMA. SMA. Udah satu. mulai free sex, nah tuh. Waduh. Gue Iya akan kan remaja. kasih, gue nggak tahu sih ya, cuman biasanya tuh oke, sekarang gue belum punya anak, gue berani bilang, oh gue santai kok, nanti gue tinggal kasih kondom Iya apa sih. segala macam Iya, gitu. Iya betul. Ketika sudah sampai di titik kita punya anak, kita jadi overprotective gitu. Gue nggak ngerti, itu biasanya suka ada gitu. Tapi apa ya? Seharusnya sih kalau misalnya seorang ibu punya anak, dia sudah menyadari bahwa sedikit banyak pasti ada di dalam diri dia atau sifat yang ada di anaknya itu. Dan itu yang sebetulnya harus gue embrace gitu. Kalau memang anak gue ternyata rebel dan segala macem dan dia terkena dalam masalah, gue nggak akan mau tanggung. Oke. Gitu. Itu Ada itu konsekuensi adalah, ya? ada konsekuensi dari apa yang dia. Karena gue dari dulu kayak misalnya gue jarang sekolah nih, terus gue dipanggil guru BP, nyokap gue nggak mau datang. Oh iya? Terus nyelesainnya gimana? Nah, gue kayak mama nggak mau datang, kamu udah jarang banget sekolah, kamu urusin sendiri. Itu bukan kesalahan gue kata dia. Padahal harusnya dia datang kan, tetap karena di bawah masih SMA gitu. Iya. Cuman ya udah akhirnya gue kayak, bu, mama nggak mau datang. Nggak bisa. Ya gimana? Ya gimana dong? Ya lo melakukan sesuatu kayak apa ya? Udah akhirnya gue jadi masuk sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu jadi urusan gue. Lo belajar konsekuensi dan tanggung jawab dari hal kayak gitu ya. Dan lo akan mengajarkan itu juga buat anak-anak Pasti. lo. Ketika dia ngelihat tato pertama misalnya cicak gitu. Atau gambar Lo kan Shinchan. gregetan, si anjing kenapa cicak? Ada sih kayak gitu, Iya kayak kan? ada tes yang lebih bagus Iya ya. dulu, temen gue cowok Heeh. namanya Wisnu Handi. Dia tuh mikir banget sampai 4 bulan bikin tato gitu. Akhirnya bikin tato di sini di leher Donald Duck pakai dadu. Si goblok. 4 bulan tuh dia habiskan Terus buat gua- kontemplasi, akhirnya Donald Duck dengan dadu. 4 bulan ya? Itu filosofi dari Donald Duck Gak dan Dadu. ada filosofi kan pengen kesel. Anjing goblok banget sih gitu. Gue kayak pengen kenalan deh sama temen lo yang gitu deh. Kayak dia seru Ajaib diajak ya. Tato malam-malam kedua, lo tau gak panjang. tato kedua nih orangnya sama di sini. Ada orang duduk di kursi nonjok kembali sendiri gini. Terus dia jatuh. Terus dibikin tato. Itu ini Gue pengen apa? ketemu dong sama temen lo itu cuy. Itu maknanya apa sih sebenarnya? Gak ada nyet lagi-lagi tuh lo. Wah gue suka banget sama orang random gitu. Tapi ada yang di belakang punggung gede itu minyak tawon tuh nggak sih? Itu Om Leo. Om Leo. Iya kan? Iya Om Leo. Tapi itu karena Tapi dia ada sembuh ininya, gara-gara kan? minyak tawon Iya. itu. Mungkin dia juga pasti punya Ada sih Joy. hal kecil. Iya, pesan-pesan atau Buat sendiri juga apa juga filosofi gak jelas. Iya sih. Oke. Kalau berarti lo sama anak lo akan se-fair mungkin ya.
Iya harus. Lo tidak akan membuat environment yang palsu buat dunia itu adalah indah gitu. Enggak, gue nggak mau. Bahkan kayak apa ya? Aduh, agak sensitif sih. Cuman gue akan gue mau dia untuk milih agamanya dia sendiri. Dia mau jadi apa? Tapi sebelum itu gue harus tahu dia sebetulnya bagus di bidang mana gitu. Karena di umur-umuran segitu kan kayak selalu ingin jadi apapun kan dan siapapun. Energi masih banyak ya. Karena kita nggak bisa ngerubah orang, tapi kita bisa menginfluence mereka untuk merubah dirinya sendiri. Oke. Yang terbaru sekarang, Tara Basro. Tara Basro. Kemarin kan Si manis. Rame tuh ya di sosial media postingannya dia. UIT itu ya. Tentang apa sih self love gitu. Bahwa orang yang lo lihat kayaknya sempurna gitu, tapi ya banyak cewek kan pengennya perutnya rata. Lu juga pasti kan ada lekukannya. Ya kalau gue mau obvious banget ya, nggak bisa diapa-apain. Gue burger style gue. Lu diapain lagi? Lu jangan tawa, lu juga tawa sama gue. Lu tawa, anjir. Iya, nah sedangkan Tara Basro untuk ngelakuin itu kan dia pengen mengimbiri cewek-cewek bahwa nggak perlu lah kelihatan sempurna gitu. Malah dapat UITS ya anjing. Tapi akhirnya emang netizen terbelah dua sih sebenarnya Joy. Ada yang nganggep kalau self love itu salah satu bentuknya adalah lu memperbaiki diri. Jangan nerima pasrah gitu. Ada juga yang kedua, ya lu udah dapet kayak gini ya pasrah gitu tanpa adanya upaya memperbaiki diri. Kayak gitu-gitulah akhirnya kebelah jadi dua sendiri netizen. Ribut tuh. Ribut. Netizen tuh doyan banget ribut ya. Bener pengangguran ya. Kreatif. Kenapa? Karena hidupnya belum mapan. Iya. Kalau udah mapan nggak bakal ribut sih. Iya benar. Kalau lu gimana? Dari lu sendiri gimana ngeliat itu? Tara Basro. Gue sempat, tapi gue pin tahu dulu deh. Dia ada 2 kali posting atau gimana sih? Karena gue nggak tahu post yang pertama katanya sangat vulgar, hitungannya pornografi. Iya, itu di 2 kali dia kali. posting. Gue cuma lihatnya yang dia duduk di bawah doang. Dia pakai mini set itu yang lagi. Paru mini set. Enggak, gue nggak tahu namanya apa sih, sport bra, iya kan ya? Oh gitu. Posisinya duduk Sebelumnya juga. gimana? Sebelumnya pakai tangan doang. Ih, parah udah tahu semua pada pengangguran ya. Bro, Tara Basro bro. Rokok ada masternya soalnya. Cuman apa ya? Guncangan internet. Kalau ngelihat gimana ya, kayak sebetulnya kita sudah familiar dengan payudara dari kita kecil gitu, tanpa sadar kita sudah mengemut puting ibu. Jadi ketika ada hal-hal yang kayak gitu balik ke kepala kita juga sih. Cuman menurut gue kayaknya intensi dari si Tara Basro memang nggak ada pornografinya, dan gue agak-agak sebel pas baca UIT tuh kayak aduh apaan sih ini gitu. Terus ketika dia ganti lagi kayak gitu dengan tujuan yang sama, ya apa ya, Tara Basro menjadi dia tetap kayak ya udah deh gue akan ikutin jalur yang ada di Indonesia ini, tapi tujuan gue adalah tetap ngasih tahu kalau lo punya tubuh tuh harus lo sayang. Dan kalau kebagi 2 kubu tadi, nggak salah juga sebetulnya ada yang bilang self love itu harus berubah gitu. Sebenarnya sih kembali ke kita ya. Kayak gue dulu pernah berat gue tuh sampai di 75 apa 76. Sekarang berapa? Kayak sekarang 63, 65 Oke. gitu. Terus? Itu di 75 gue sama sekali tidak merasa keberatan dengan badan gue tadinya. Sampai akhirnya gue stres, turun sampai mungkin ada di 60. Terus sekarang gue balance di 65. Nah itu waktu gue, malah giliran gue turun berat badan, gue malah jadi kayak anjing gue harus lebih kurus lagi ya gitu. Untuk menyamaratakan standar perempuan di Indonesia cantik seperti apa gitu. Lu gimana bisa keluar dari stigma kecantikan cewek-cewek pada umumnya gitu? Lu pernah di dalam situ berarti kan? Pernah. Terus lu keluar gimana? Gue mikirnya selagi gue bisa cari duit sendiri, gue pinter, gue bisa survive, ya udah gue oke, gue keren. Tapi lu pakai skincare nggak sih? Anjing, pertanyaan lu feminin juga ya. Gue pakai sih, tapi Masa sih nanyain soalnya? bukan pakai yang rutin gitu. Serum gue nggak ngerti sebetulnya. Serum mahal tau, bagus. Gue nggak ngerti caranya. Iya, Kalau lebih tahu. Bini gua. Oh iya, bini lu. Ada tempat sekecil gini, ini mungkin 2 Kayak juta. tetes-tetesan gitu kan. Itu sebetulnya gue nggak ngerti. Gue cuman Tahu tuh. mau pergi cuci muka, abis mandi cuci muka, pulang cuci muka. Cuman biasanya gue pakai 2 barang atau 3 barang gitu. Yang kalau adalah 3 barang lah intinya. Berarti lu masih cewek juga ya sebenarnya? Cewek, gue seneng banget dibilang cantik daripada tomboy. Kodrat gue adalah wanita dan sudah seharusnya wanita itu cantik, keren dan dan segala macam tuh kayak bonus gitu. Wanita itu harusnya cantik, anggun. Ya ini anggun dan cantik ala lo tidak perlu jadi orang lain juga kan? Cacingan. Oke, ngomongin karya musik sekarang. Lo dalam tiap interview yang gua tonton atau obrolan yang lo keluarin gitu, lo selalu nyebut nama Lava Pratomo. Yes. Yang emang
terlibat di album perdana, ya kan, di beberapa lagu lu, bahkan banyak deh dalam karir lu. Cuma pertanyaan gue sebenarnya lu pertama kali kenal Lava tuh kayak gimana ceritanya sih? Jadi gue itu di 2012 apa ya, gue lupa, di 2012 kayaknya. Gue itu diajak sama Richard Buntario, ada dia seorang eksekutif produser dari album Telisik. Datang ke studionya dia dan gue ketemu ada Lava Pratomo, ada Aldi Nada. Di situ mereka, si Richard ini emang ingin ngorbitin lah bahasanya tuh. Tapi ternyata gue lebih cocok sama lagunya Lava yang judulnya Terpaut Oleh Waktu itu. Sejak itu langsung standar lah ya, tukeran playlist lah, terus Mifa. Iya kan, pakai binder tuh, kertasnya Adinata. Lu baru lagi 2 hari yang lalu tuh kayak, Harvest. anjing kata-kata itu tuh ada ya di buku ini ya, astaga. Mifa. Nah itu udah lama-lama ngobrol terus nyambung. Sejak saat itu jadi gue ngerasa soulmate gue tuh Lava lah ibaratnya, karena dia tuh nggak cuma dari segi musik doang, dia banyak ngasih petuah kayak ideologi, terus macam-macam banyak. Jadi gue ngerasa perjuangan gue sampai sini tuh tidak akan pernah luput dari orang yang namanya Lava Pratomo, karena dia yang nguatin juga. Sampai di lagu yang terakhir baru aja lo rilis, Batas tuh juga Lava? Iya, Lava. Gila, awet banget lo ya. 8 tahun? 8 tahun. Iya, 8 tahun. Iya, orang setia juga lo ya. Iya. Ragu-ragu tapi. Diam dulu mikir. Iya. Tapi di Muka lagu, anjing banget. apa namanya, di soundtrack apa film film Batas itu KKN di Desa Penari, Iya. judulnya Batas. Itu penulisnya kan Mas Hasif ya? Yang nulis liriknya. Maksud gua, Kenapa lu sampai butuh? Lu kan bisa nulis lirik, lu banyak. Kenapa sampai nulis? Gua apa ya? Hasif masih minum Coca-Cola nggak sih? Masih. Orang. Sampai kemarin juga habis nulis lirik Coca-Cola aja, Ci. Oke, siap. Hasif nih buat yang nggak tahu adalah dulunya dia di Rolling Stone ya, majalah Rolling Stone, dia editor. Habis dari situ ya udah nganggur aja sampai hari ini. Jurnalis senior Jurnalis musik senior. Tulisannya emang ini orang emang ajaib banget gitu. Dia punya dunia sendiri. That's why mungkin itu juga yang bikin Iya sih. Jadi ngobrol sama Lava, terus ini kan cerita si KKN Desa Penari apa ya? Viral banget kan ya. Yes. Viralnya tuh banget dan gue nggak mau lagunya tuh jadi cheesy gitu. Gara-gara viral apa segala macam. Gue tetap harus melihat dari sisi estetikanya lah gitu. Sementara gue tidak mau si lagu ini tuh jadi terlalu cantik juga. Jadi gue butuh kata-kata dari orang yang bisa membuat kalimat yang lugas lah gitu. Dan akhirnya Lava bilang, Ci kita suruh Hasif aja bikin lirik, soalnya dia juga bikin lirik di The Adams. Dan abis itu Lava bilang, saya percaya pasti dia bisa. Terus ngobrol-ngobrol, gimana Kak, mau nggak mau, dan akhirnya ya udah, karena kalau misalnya gue yang bikin lagi jadi kebanyakan metafornya gitu liriknya tuh. Tapi ketika Hasif, dia memang baca, jadi rasa jurnalis, rasanya jurnalis tapi looknya seperti ini penari. Ada kata-kata hidup cuma sekali gitu kan. Aku sangat pas baca gitu, wah ini lugas banget sih. Kalau dibaca biasa doang, krek gitu. Ini adalah kalimat yang kayak in your face gitu. Tapi si lagunya ini kan soalnya kan mendayu-dayu gitu. Jadi benar. memberi kontras di antara si lirik dan si musiknya. Tapi apakah ini juga karena kekhawatiran lu kan sempat bilang kalau lebih gampang untuk nulis lirik dalam bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Takut terlalu cantik atau gimana tuh? Coba bahasa Sunda deh. Susah lagi cuy. Iya asli. Coba bahasa ini. Bukan orang bahasa Sunda. Kromo. Swahili. Waduh, bahasa Swahili. Oh iya itu. That must be crazy ya. Gitu. Lagunya gimana ya? Crazy. Iya sih cuy. Itu lo mau cari tantangan di situ lah. Bahasa Swahili coba deh, Danila. Gue belum selesai ke delik itu, nanti deh kalau otak gue udah nggak Gila, bener deh. kalau pakai kayak gitu, Senapan dipakai jadi indie Nah, lah itu baru gila. makna indie. Itu di film itu Respect. senapan dijadiin tangga tuh. Dar. Belum. Oke, bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia. Apa ya bahasa? Karena ini kan juga film Indonesia, tapi dan bahasa Inggris gue udah lumayan tuh keluar, ibaratnya udah keluar nih di EP. Jadi masih banyak tabungan untuk bahasa Indonesia yang lain dan semacamnya gitu. Cuman ya emang Liriknya sempat lo revisi nggak sih?
Enggak sih. Ya paling ada kayak beberapa kayak ternyata nih kelebihan tinggal dikurangin imbuhannya kayak gitu. Enggak. Itu juga barengan bertiga berembuk gitu. Bukan karena esensi kalimatnya yang lo nggak setuju. Jadi emang plek-plekan gue suka jebret gitu. Dan lo puas banget. Banget. Iya. Si video klip kan kalau per hari ini pas kita ngobrol emang belum keluar. Belum keluar. Mungkin pas tayang udah keluar. Katanya memang gue dapat bocorannya di video klip ini lo main sama bukan main apa ya? Megang-megang lo makin parah. Bercengkrama. Bercengkrama. Sama hewan-hewan sama apa? Iguana ya? Bukan ini kapibara. Sama Ilama apa lo? Lucu ya? Ilama lucu tuh. Lucu. Dia retard tau. Lo lebih retard lagi kalau lo menganggap dia lucu sebenarnya. Iya, sorry. Sama apa? Ular kasur. Dia beneran ada di atas kasur loh. Tuh, kan nggak bohong. Lagi. Ini ide siapa kasur sama ular nih? Gue gak tau. Pasti lo kan? Jujur. Tapi jujur. Pot emang ide gue pot. Ular pasti ide dia kan. Apa ya? Piton ya? Pot ya itu masuknya piton ya? Gue baru pertama kali. Piton dewasa. Piton dewasa sih. Tapi piton remaja kayaknya dia. Baru lulus dia lagi habis orang kemarin baju coret-coret. Iya maba. Ya ini kebetulan pitonnya fresh grade. Bawa map. Iya. Jadi kerja. Lagi ngelamar Piston fresh grade. Lucu banget itu di pertama kali tapi kayak gimana ya? Agak merinding gitu megangnya. Tapi kan lu suka binatang kan? Suka, cuman ular kan kalau kayak reptil beda kali ya. Iya. Mungkin ada sejarah di tahun berapa lama gitu manusia pernah punah akan kita agak ada sedikit ketakutan sama serangga, kecoa atau mungkin dulu mereka bentuknya besar sampai ada masih teringat di sini. Jadi ketika lihat reptil gue agak merinding gimana gitu. Mungkin karena bentuknya dia nggak punya kaki, kakinya dari mana segala macam. Tapi pas udah ngelihat mukanya doang gitu tuh kayak aduh gemes banget gue ngeliat dia kayak kucing. Serius lu ngeliat lu aneh lagi. Gue langsung ngeliat dia kayak ini kucing gitu. Terus langsung dia ngeong. Wah gila, nah itu gue bertanya nih, tadi yang gue makan apa nih, kok bisa halu banget. Itu pokoknya udah sampai di sini. Awalnya gue kayak aduh anjing masih merinding, soalnya gede banget kan buat gue untuk yang megang ular. Tapi kalau pas dilihat-lihat lagi, kok kayaknya dia kayak mbok-mbok baik gitu. Terus gue tanya remaja, kan, sekarang bombo, apa ya lagi nih? Iya pas lihat itu kayak kok kayak mbok-mbok gitu ya. Terus gue tanya, "Mas, namanya siapa?" "Nggak ada, Mbak, namanya." Oh. Terus lu namain? Ya udah gue namain. Siapa namanya? Mega. Wah, emang ada tai lalatnya? Oh, ini politik juga. Ini tolong sensor aja ya. Merah sih. Dia sih enggak, tapi sanggul aja kemana-mana. Itu masuk gak sih? Kenapa? Ya kan gue kan ini admire, gue mengagumi sosok wanita kuat seperti Ibu Mega. Keren. Nama Mana Mega tuh bagus tau. Iya bagus. Lo kalau main Feeding Frenzy dapat Mega Frenzy, gue sih happy. Mega mendung. Kalau nggak ada meganya, mendung doang. Nggak keren. Nggak jadi desa juga. Keren. Tadi gue mau nanya apa jadi gue ngeri offside. Oh sih tadi mulai. Tahu lagi tuh Mega. Kan ular piton kok jadi mbok-mbok. Kan dia besar, gitu. Dan dia anggun dia gitu. Dia bawa kain. Enggak sih. Cuman kalau jalan gelegean. Kok bawa nasi padang. Jalan bawa minyak angin ya. Mbok nih. Jalan ada yang salim gitu. Iya. Jalan lagi. Kayaknya dia sempet bete, capek kali ya. Dia syuting di bawah terus sebelumnya pas ayo deh Ci, ini harus ada foto yang dia ngelilit di badan gue gitu. Pas ngeliat itu kayak anjir, enak. Oh, enak. Dia jilat-jilat gak sih? Jilat sih enggak, nyupang. Dia kan dia apa itu namanya sebutannya nyupang. Melata. Itu ular yang lain. Ular itu juga gak bisa nyupang. Palanya. Nyembur. Iya, yang itu nyupang serem banget. Nyembur. Bersihin. Aduh, ularnya. Tapi dia lewat leher kan, terus mungkin ada nafasnya kecil banget. Ya hidungnya kan kecil banget. Iya, terus ada itu aku langsung astaga, sumpah gemes banget. Pertanyaan gue luar konteks sih, lu punya titik nih sih sebenarnya? Gue. Bukan lu. Masa lu? Emang lu punya?
Dotanya punya ya? Lo punya titit gak sih? Oh, Enggak, ular ular, punya ular. titit gak Iya. sih? Lu, Anjing. enggak, kita lurusin. Lu enggak punya kan? Oh iya. Punya dia. Ya udah. Tapi di punggung. Waduh anjing ada banget. Berarti gue tinggal gini-gini doang. Kalau ular nggak punya kan, dong. ular kan? Kalau di pinggang Ular gimana? enggak Gue deh. tinggal gini-gini doang dong. Iya gini dong. Ngapain lu? Kalau Iya. pipis susah cuy ngepasin. Ini mana ya tadi? Iya. Gini dong. Kayak kaca spion. Lagi di punggung. Aduh enggak jelas. Goblok ah. Oke. Musik kita jadi kemana-mana gara-gara lu sih. Ah, Ini elah. Joy ngomongin si KKN di Desa Penari kan Oh, iya. thread-nya rame tuh di Twitter. Panjang, anjing, Lu gua- sendiri takut gak sih baca-baca thread horor gitu? Atau lu malah nggak baca? Awalnya gue baca setengah-setengah. Mungkin bisa dibilang gak baca ya. Ya, tadi Baca setengah-setengah baca tuh sama Kayak- nggak baca beda banget ya sebenarnya. Baca Oke. setengah tuh udah mulai. Nggak Oke. baca tuh nggak mulai sama sekali. Iya, itu dia. Anggaplah lu baca sedikit deh. Gue baca judul KKN di Desa Penari. Udah. Pokoknya baru sampai di ya Judul? aku dan teman-temanku sedang KKN, terus habis itu gue harus bandara. Oh. Jadi gue baca setengah-setengah tapi sebut saja tidak gitu. Baru di 2 tweet awal baru. terus. Cuman lumayan dengar kayak selentingan orang ngomong segala macam. Jadi kita agak lumayan tahu tuh bagan ceritanya gimana. Tapi pas ngisi soundtrack film ini, gue juga bilang gue nggak terlalu baca banyak nih, nggak terlalu banyak info yang masuk gitu. Dan mereka bilang ada 2 versi kan. Tapi ternyata dijelasin, terus juga review filmnya dulu supaya lihat apa jalan ceritanya, tone warnanya, karakter dan lain semacamnya. Jadi tahu sekarang. Oh. Serem gak sih menurut lu? Menurut gue serem atau enggak? Kalau itu kenyataan sih serem sih. Asli. Tapi gue nggak tahu sih, maksudnya kayak yang gue denger katanya itu ada yang bilang bener, ada yang bilang enggak gitu kan, masih menjadi kontroversi. Tapi menurut gue kalau memang itu terjadi benar-benar nyata sih serem. Tapi sih. lu takut gak sih? Iya, Takut gitu-gituan? Sama horor-hororan sama hantu gitu lu percaya gak sih? Kayaknya enggak deh. Gue percaya gimana ya? Dulu pernah gua tanya, lu pernah ngalamin hal yang horor gak di panggung? Terus kata dia, gue pernah ketarik ke satu sisi aja. Oke. Nggak taunya gue skip doang. Gitu Iya. ending. Keselin banget. Ternyata OD. Serem banget. Boyong banget. Gue ketarik ke satu sisi, ternyata gue skip. Gua kira, Gue ngomong gitu ya? Iya. Anjing, Ada di itu aja gue skip loh, gue lupa loh. Wah gawat. Tapi lu percaya gak gitu-gitu enggak? Gue percaya ada energi dan lain-lain semacam, gue percaya sih. Tapi gue pribadi belum pernah ngalamin kayak dikasih lihat langsung gitu. Cuman gue percaya memang ada hal-hal spiritual yang luhur sih menurut gue. yang tidak kasat mata gitu ya. Dan harus kita hormati dan hargai juga. Betul. ya sih. Oke. Kalau soal lo dalam industri ini akhirnya menjadi sebuah apa ya? Sebuah percontohan lah. Mungkin ada di saat orang-orang baik yang ngomong jangan kayak jadi Danila gini. Tapi gue yakin di luar sana ada yang bilang lo jadi cewek tuh harus kayak Danila. Lo harus strong apapun bentuknya. Tapi kan lo kuat kan. Apakah lo percaya bahwa lo adalah seorang wanita yang kuat? Tai juga lo nanya ya. Iya benar. Gue pengen tahu. Gue enggak sih. Enggak. Kenapa? Gue serapuh itu. Lo serapu itu? Kenapa lo bilang gitu? Kalau gue bilang kuat, ntar pas giliran ntar takutnya jadi sok kuat gue. Mendingan gue sok rapuh. Di saat apa lo paling rapuh? Di saat anjing gue nggak pernah mikir kapan ya gue rapuh ya. Titik Gua terbawah deh dalam hidup lo gitu. Percintaan gue rapuh banget gue. Oh iya? Lu bucin? Jadilah bucin. Bukan kayak apa ya? Justru bohong. gue menghindari. Soalnya gini loh, kayak setiap masalah percintaan tuh menurut gue apa ya? Itu antar mirip-mirip hidup dan mati gitu loh. Wah, gimana tuh? Karena karena misalkan lo sama teman-teman lo nih, karena gini, gue saking malesnya sama masalah percintaan, gue tuh pingin banget punya cita-cita, gue punya rumah gede banget, terus satu tim produksi gue tinggal di situ sama keluarganya sama gue, tapi gue nggak mau nikah. Nggak apa-apa juga. Cuman itu kan nggak mungkin. Suatu saat teman-teman lo itu akan punya kehidupan masing-masing, walaupun kalian pernah bareng-bareng, dan mau nggak mau, lo harus yang mana lo merasa, misalnya ada momen lo kesepian, lo harus punya seseorang itu kan. Makanya gue bilang hidup dan mati gitu. Oke. Dan menurut gue untuk menempuh ke jarak itu lo harus jadi orang yang super bijak sih.
Gue belum bisa menempuh ke arah situ. Gue masih sangat memikirkan diri gue sendiri. Gue harus happy, dia nggak happy, bodo amat, fuck you segala macam. Cuman ya itu dia, kalau udah ke ranah rasa tuh gue selalu takut sebetulnya. Lu takut nikah gak? Takut. Takut? Apa yang paling lo takutin? Bukan takut sih, apa ya? Gue takut jangan tawa lo, gue lagi pikir deh. Ngap nyip. Hidungnya kembang kempis ya? Iya. Lagi berpikir. Gue takut apa ya? Gue takut menyadari bahwa gue bukan satu-satunya orang yang jadi prioritasnya gitu. Berarti lo takut diselingkuhin gitu ya? Lebih dari enggak sih, selingkuh gue ya? takut dia gimana ya, bahasanya gue selalu susah sih kalau ngomongin nikah tuh. Lu bisa ngomongin kotor banyak banget, lu bisa ngomong real, tapi kita ngomongin cinta lu udah mulai gitu tuh, Sorry, bro, goncang rapuh, bro. gitu. Kayak lagu gue cinta-cinta mulu kan. Iya. Si tai, bongkar dong nih. Iya, apa? Apa ya, kayak gue ngerasa ketika menikah tuh lo akan dihadapkan oleh banyak sekali hal yang lo paling benci. Bosan. Betul. Bosan salah satunya, terus Yoi. ekspektasi. Betul. Lo harus bisa menerima dan semuanya, dan itu akan lo alami untuk jangka waktu yang lama. Dan gue yakin sih setiap manusia ada limitnya bahkan untuk hal itu gitu. Dan gue belum tahu tuh gimana caranya. Gue perpacaran gue gagal mulu soalnya. Jadi gue kayak apa sih? Dulu deh bahkan gue sempat punya cita-cita tuh sebelum gue nikah, gue pengennya punya kambing dulu. Wah, cita-cita lo kok random ya? Nggak tahu, gue suka kambing. Tadi pengen punya rumah gede buat Itu kan kalau misalnya gue kalau boleh milih gitu, gue apa yang membuat makna cinta yang sebenarnya adalah itu gitu. Tapi kalau misalnya memang karena itu kan nggak mungkin ya, itu terlalu ngablu gitu. Jadi yang nggak ngablu adalah gue punya kambing. Dan itu adalah salah satu riders lo juga Pertanyaan kan? gue, apa manfaatnya punya kambing sebelum nikah itu loh? Apa ya, gue ngerasa Kambing itu gambaran cinta yang luhur. nggak Oh, ada. Gue Apa? pokoknya pengen punya kambing namanya Felipe. Dan gue beli kambingnya di pinggir jalan yang mau Oke. dipotong. Nah, ini Glegan Hoppen nih. Kambing kurban. Nggak ada Hokben. Gak ada. Kenapa namanya Felipe? Nggak tahu, biar dia agak bule dikit gitu. Apa manfaatnya buat si kambing di bule? Gue bener-bener nggak Iya. tahu, gue kayak kambing tuh menurut gue kayak gue harus pelihara dulu nih satu. Tapi kan lo suka banget kucing. Suka banget kucing, tapi ternyata gue sangat menginginkan kambing. Mungkin karena belum pernah punya. Kalau udah punya ntar juga biasa aja. Iya, biasanya orang gitu kan. Asik. Jadi Iya. lo kayak agak mengarah ke manusia nih. Iya. Mantap ya. Berarti kalau lo bilang lo agak gagu ngomongin masalah percintaan, ternyata lo sekaku itu, lo apa ya? Oh, gue kaku sih. Lo serapuh gitu kan dalam percintaan. Rapuh gue. Terus lo bilang selalu gagal. Lo takut pernikahan. Asik. Lo nyari yang kayak apa sekarang? Anjing, apaan ya? Lo nyari yang serebel lo. Iya, apa harus bisa ngimbangin? Lo harus Gua mencari nyari imam yang dalam apa rumah ya? tanggaku. Asik. Gue nyari yang gentleman sih. Segentleman apa? Gentleman itu menurut gue salah satunya adalah dia mengerjakan hal-hal yang simple. Nyuci Misalnya, piring. iya, nyuci piring. Iya. Kalau misalnya gue pulang kerja, dia udah beresin rumah atau sebaliknya. Maksudnya hal-hal yang menurut gue sepertinya cowok nggak ngelakuin itu, tapi Karena dia ego dan gengsinya ya. Tapi ketika jadi apa ya, punya manner yang bagus, sopan santun gitu di rumah, itu sih menurut gue gentleman. Iya pada akhirnya itu sih gue setuju, bener gue tos lo. Gue juga deh. Lah, kenapa lu? Syarat aja syarat. Karena pada dasarnya cowok-cowok dengan ego dan ini, aku tuh kerja. Masa gue juga sih nyuci piring? Masa ini segala macam aja. Lu kayak gitu aja? Enggak gue. Oh, enggak. Gue tuh bisa mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan sama istri gue. Contohnya? Ini limit apapun. Kecuali menyusui. nenek-nenek. Nah, itu dulu nggak bisa tuh. Gue keluarnya cappuccino tuh. Nggak bisa. Beda tuh. Kamu jual cincau lagi? Cincaunya dong ya, udah bobo ya tapi gue. Gompotin aja. Semua gue bisa. Tapi itu dia. Tapi bener gue. Pada akhirnya gue bukan buat mengimpress orang lain, tapi gue sadar bener, gentleman tuh itu. Yes, setuju gue. Sih? Iya. Keren men. Mari kita tutup obrolan ini dengan sesuatu yang sangat faedah. Terima kasih banyak sudah datang. Thank ke sini. you. Terima Danila. kasih.
Alhamdulillah. terima Ini kasih, mungkin Tom. rekor Danila tidak ngomong kotor terbanyak ya di sini. Yes. Terbanyak. Tapi Well, good luck buat semua apa yang lagi lo kerjain. siap sama-sama, terima kasih. Sama KKN Desa Penari ya kan. Terus ada Batas, video klipnya juga harusnya per tayang rilis. ini juga udah rilis, sudah Yes. keluar. Good luck, manggung lu juga semakin banyak ya Allah. Amin. Semoga wabah corona ini cepat berlalu supaya Amin. lu tidak ada yang cancel Amin. ya Cancel, ampun. cancel. Kita semua gabut ya. Iya asli. Lo sebagai performer, Iya, sebagai makanya. media. Iya. Sampai ketemu di perjumpaan yang berikutnya. Tepuk tangan untuk Danila. Bisa gitu.